terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Ya pemirsa, TVRI Bali masih dalam acara Bincang Sehat dan masih ditemani oleh narasumber saya pada hari ini ada The King of Sparko dan juga Dr. Gusti Ngurah Win Aryana, SPOT Konsultan. Dan saya juga masih ditemani oleh teman-teman dari Kodim 1616 Gianyar dan Ortopedi Udayana. Yeay. Saya juga akan mengundang teman-teman di rumah yang ingin konsultasi dengan The King of Sparko atau dengan Dr. Win, SPOT Konsultan, bisa langsung menghubungi kami di layanan telepon yang sudah ada di layar kaca Anda. Oke, dan kita sudah sampai di segmen kedua. Ini tadi sudah dijelaskan sebenarnya Sparko itu adalah komunitas ya, Spartan Komando, dan metodenya adalah kalistenik ya. Dr. Win juga sudah menjelaskan sebenarnya ini aman sih sebenarnya untuk masyarakat umum dilakukan asal sesuai dengan porsinya masing-masing. Oke, saya ingin tanya lagi nih. Mungkin saya tanya ke The King of Sparko dulu ya. Kira-kira ada batasan usia nggak ini? Sparko atau olahraga ini bisa dilakukan? Ya. Sebenarnya batasan umur tidak ada, karena kami sudah melihat secara nyata di lapangan itu dari mereka yang berumur 10 tahun sampai dengan 60 mereka ikut bergabung. Namun di sini sebagai catatan kami tetap mengklasifikasikan yang seperti saya sampaikan, kalau memang sudah lanjut usia di atas 50 tahun itu kami berikan yaitu repetisinya dikurangi, kemudian low impact, kemudian di bawah pengawasan. Ada beberapa asisten pelatih yang mengawasi. Begitu juga yang anak kecil yang masih umur 10 tahun yang mungkin ingin menguatkan ototnya dalam rangka dia dulu atlet apa dia segala macam mau disiapkan, itu kita tetap klasifikasiin. Jadi secara umum tidak ada batasan usia. Tidak ada batasan usia ya. Oke, dan sudah ada telepon, kita terima. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo? Ya, terputus. Oke, saya ingin tanya ke Dr. Win tadi ya. Tadi kan King of Sparko mengatakan tidak ada batasan usia. Nah, kalau dari segi kesehatan dokter, kira-kira nih usia yang paling rentan ya, atau hati-hati Sparko harus konsultasi, nggak boleh sendiri-sendiri, ini usia rentan berapa dok? Tentunya memang kalau saya setuju tidak ada batasan usia karena olahraga itu tidak ada batasan usia. Ini kan olahraga dengan metode kalistenik dengan menggunakan berat badan. Jadi dalam metode itu kemudian ada istilahnya frekuensi, intensity, dan type dari gerakan. Nah, itu yang harus disesuaikan frekuensinya sesuai dengan usianya. Memang secara teori ada yang mengatakan setelah 40 tahun massa otot kita akan berkurang 1%. Sehingga di situ kita membutuhkan latihan pembebanan untuk mempertahankan massa otot. Karena massa otot berkaitan sama tulang juga. Di otot yang bagus, tulang juga bagus. Sehingga mencegah osteoporosis juga pada itu yang tadi dicegah. Dan sudah ada telepon nih, sorry nih saya mau potong dulu ya dok ya. Kita terima penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Bapak. Bapak di mana? Saya Pak Suwardana di Nusa Dua. Silakan Pak Suwardana. Menarik sekali topiknya hari ini. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana ya kira-kira tahapan yang baik untuk meningkatkan endurance dan kekuatan otot sehingga bisa untuk mencegah cedera dalam berolahraga ya. Ya, itu aja Pak Suwardana. Iya, teman-teman. Silakan, mungkin King of Sparko dulu, jelaskan. Baik, jadi antara endurance dengan kekuatan otot itu sebenarnya dia hampir bertolakan. Apa yang mau kita unggulkan? Apakah kita ingin membentuk otot ataupun meningkatkan endurance? Karena di sini kalau kita meningkatkan otot berarti kita lebih domain persentase latihan kita mengarah ke penguatan otot ya, latihan beban yaitu kalistenik ataupun menggunakan beban eksternal ya ke gym. Sedangkan kalau endurance di sini rata-rata mereka menggunakan kardiovaskular mereka, kapasitas jantung dan parunya memang harus dilatih demikian rupa. Sehingga kalau kita kebanyakan kalau kita mengunggulkan endurance, kadang-kadang otot kita juga pada saat penggunaan itu akan menyusut sedikit. Tapi kalau kita menonjolkan di penguatan otot, endurance yang dikorbankan. Jadi tujuan kita apa? Kalau memang mau kedua-duanya sama, harus dibentuk pola latihan yang memang harus persentasenya sama-sama. Sehingga tidak terlalu dikorbankan otot, juga endurance juga dilatih. Jadi seimbang. Oke, jadi seperti itu. Nah, Pak Suwardana masih terhubung? Halo? Siap, masih? Ya, masih terhubung. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah itu aja. Udah itu aja.
Ya. Oke, nah kalau dari Dokter Win, nah kira-kira gimana? Dari tadi Pak Suardana mungkin usia berapa Bapak? Halo? Ya sudah terputus ya. Kalau memang yang dilihat harus dari dipegang tadi memang sudah benar ada endurance, ada pembentukan otot, ada tataran strength gitu. Memang dua hal yang sangat berbeda. Emang kalau di Sparko saya memang ini hampir sama dengan functional training. Jadi memang dia bisa endurance-nya bagus. Ketimbang latihan gym cuma beban saja. Daya tahannya tidak ada. Di sini ada latihan karena dia ada berlarinya, ada gerakan-gerakan harus dikerjakan. Cuma memang harus dicegah untuk prevention injury, mencegah cedera. Kita harus tahu kita siapa gitu. Kita di mana. Nah, itu yang penting tahu. Jadi kita di mana, dari situ kita mulai. Dia harus konsultasi, ada pengawasan yang pas dari Trainernya juga harus tahu. Orang ini latihannya ini dulu. Dan jangan dilupakan warming up dulu sebelum latihan, karena memang akan meningkatkan vaskularisasi ke otot sehingga otot akan siap untuk melakukan aktivitas. Dan terakhir adalah conditioning untuk menghilangkan nyeri pada otot tersebut sehingga bisa cedera itu dicegah. Iya, tepuk tangan dong. Menarik sekali. Dan saya masih mengundang penelpon di rumah yang ingin tanya-tanya ya seputaran topik, bisa langsung menghubungi kami di layanan telepon yang sudah ada di layar kaca Anda. Oke, nah langsung saja. Ingin tahu nih langsung ya gimana sih sebenarnya Sparko itu, teknik calisthenics ini. Mungkin bisa langsung dipraktekkan ya. Dokter juga bisa melihat nanti dari sisi kesehatannya. Tepuk tangan dong untuk tim Sparko dan Dokter Win. Silakan. Waduh, ini saya grogi nih, nggak pernah olahraga. Silakan Dokter Win, silakan King of Sparko. Oke, baik. Hari ini mungkin kita akan melatih otot kaki ya, atau di lower bagian. Kita akan menggunakan berat badan sendiri untuk melatih. Itu yang paling basic di sini biasanya melakukan teknik squat ya, squat seperti ini. Kaki dibuka selebar bahu dulu sebagai standar. Setelah itu kemudian diturunkan, direndahkan badan kita ya. Kemudian pada saat direndahkan badan kita, usahakan lutut ini tidak mendahului daripada ujung kaki ya. Kalau kita mendahului nanti takutnya kalau kita sering melakukan akan terjadi tumpuan di lutut terlalu besar sehingga akan terjadi cedera. Dikhawatirkan sehingga bokong kita didorong ke belakang. Kemudian dada tetap busung ke depan, bukan membongkok. Posturnya. Nah, seperti ini basic awal. Hanya gerakan seperti ini aja. Ini sudah bisa melatih quadriceps ataupun otot paha depan. Paha depan ya. Kemudian teknik yang berikutnya adalah lunges. Lunges jadi seperti ini ya, langkahkan kaki ke depan, tarik ke belakang. Itu juga sama untuk melatih quadriceps dan juga pada saat mendorong ke belakang juga melatih hamstring. Jadi antara quadriceps sama hamstring kan mereka antagonis, otot yang berlawanan, yang satunya kontraksi, ini relaksasi, yang ini kontraksi, relaksasi, gantian secara bergantian. Nah, ini sebenarnya teknik sini saja sudah mampu bisa memperkuat otot kaki. Itu untuk lower body. Tapi untuk upper body-nya berbeda lagi. Teknik push up contohnya ya, teknik push up. Saya menjauh dulu ini. Ya silakan. Push up ya. Teknik push up itu rata-rata mungkin orang push up mereka mengabaikan hanya yang penting sikapnya seperti ini. Padahal ada lagi yang harus diperhatikan, kelurusan antara tulang leher, punggung dengan bokong. Ini harus lurus. Kadang-kadang ada yang memaksakan seperti ini sehingga terjadi kontraksi yang terlalu besar di leher sehingga kalau dilakukan secara terus-menerus takutnya cedera di tekuk ini. Jadi dia memang harus lurus. Kemudian pada saat gerakan mendorong gini juga untuk kelebaran dan juga posisi tangan juga perlu diperhatikan. Itu yang diwaspadai terjadinya cedera pada teknik Sparko. Jadi bukan asal-asalan hanya ke samping begini, nah rawan cedera di siku. Sehingga sudutnya segitiga seperti ini posisinya. Gerakannya hanya simpel seperti ini. Nah, kalau memang belum mampu, mereka bisa menggunakan knee push up, menggunakan lutut, bisa disimpan di atas ataupun ditaruh untuk melatih otot dada, ya. Otot dada, kemudian otot deltoid ya, kemudian dada, deltoid sama otot pundak di sini. Ya, dan sudah ada telepon, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Halo. Ya, Dokter Win sini biar kita lihat di kamera. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, belum masuk ya? Oke. Halo. Oke, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Sondi. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Saya mau bertanya dengan Dokter Win. Ya, silakan. Seputaran topik bisa langsung menghubungi kami di layanan telepon yang sudah ada di layar Halo, kaca. silakan. Oke. Ya Bu. Halo. Ya.
Ya, silakan. Silakan Bu. Ini saya kan usia di atas 40. Ya. Saya ingin menanyakan kenapa lutut saya itu ini dan sering nyeri. Lututnya sering nyeri usia 40 tahun. Oke. Kedua-duanya apa Apalagi satu, saat Bu? jongkok. Itu solusinya seperti apa? Obatnya bagaimana? Oke. Itu saja Ibu. Silakan dokter, langsung dokter. Ya memang kalau nyeri lutut pada usia 40 tahun memang harus kita lihat itu masih belum usia yang cukup lanjut. Jadi mungkin harus dilihat berat badannya seperti apa, body, terus aktivitasnya seperti apa. Ya memang kalau saya bisa mengobati pasien 40 tahun itu saya selalu anjurkan bahwa teori exercise untuk treatment itu ada. Jadi seperti kerjakan Sparko ini yang mungkin melatih otot paha bagian depan karena lutut ada otot quadriceps dan otot hamstring harus diperkuat sehingga akan membuat stabilitas lutut akan menjadi lebih baik. Nah, cuma latihannya itu mungkin di awal-awal mungkin dikerjakan yang non impact dulu dengan beban, jadi dengan sepeda, dengan berenang pun bisa dikerjakan. Kalau sudah itu tidak nyeri, kemudian baru meningkat dengan jalan. Kemudian baru kalau lari, baru kemudian meningkat lagi, mungkin bisa dilanjutkan dengan latihan seperti tadi, latihan dengan squat atau lunges tadi, seperti itu. Sehingga dengan otot yang baik pada latihan lutut, harapannya nyeri akan hilang pada usia 40 tahun. Ya, jadi kalau menyambung ya Dok ya, kalau usia seperti 40 tahun atau di atas 40 tahun yang sudah mengalami nyeri ya di kaki, entah itu karena dia osteoartritis atau apa, bisa nggak Dok dilakukan Bisa. seperti ini? Bisa. Ya. Bisa. Mungkin Tetap dari Sparko ada teknik khusus misalnya pada penderita-penderita khusus seperti yang memang sudah mengalami nyeri, misalnya osteoartritis atau apa. Sama yang disampaikan oleh dokter Sama, tadi, ya, ya betul sekali, memang ada pentahapan. Karena kita sampai dia tidak merasa nyeri ataupun sakit di bagian tertentu, baru kita melanjutkan ke level berikutnya. Oke. Karena kalau tetap kita lakukan, tetap bertambah cedera makin besar malah. Oke, ya tepuk tangan lagi dong. Semangat. Ini masih penasaran dengan teknik ini ya, kalistenik ya, dengan Sparko ya. Mungkin bisa dicontohkan lagi ke pemirsa di rumah yang ingin dari awal mungkin memulai apa yang harus bisa dilakukan. Silakan. Oke, tadi itu kaki ya, kaki. Kemudian tangan, kemudian perut juga ada, perut simple mungkin ya, mungkin hanya duduk segini. Nah, ini namanya leg pull in leg ya. Di sini bisa kita melatih perut dan juga paha kita secara bersama. Posisi seperti ini, kemudian dorong kakinya ke depan, tarik lagi. Nah, tarik lagi ini buat abs ya. Untuk abs juga, tapi juga di kaki juga dilatih. Jadi kalau kita waktunya singkat, tapi ingin mendapatkan abs yang bagus dan juga otot quadriceps yang bagus ya, kita lakukan ini saja. Cuman kalau memang dia tidak mampu repetisi di atas 10, cukup 5 dulu di awal. Cukup 5 di awal ya. Tapi dengan ada beberapa catatan untuk posisi badan segala macam kita sesuaikan. Bukan terlalu rendah atau segala macam. Intinya adalah perlu adanya penyesuaian di awal untuk melakukan hal tersebut. Ya, gitu. Jadi ini untuk pemula. Untuk pemula. Nah, kalau seandainya sudah lewat pemula, apa mungkin bisa dipraktekkan sedikit? Boleh. Boleh. Banyak. Ya. Push up, kalau dari push ya. Boleh. Tadi push upnya seperti itu, tapi kalau yang nggak pemula ya. Yang nggak pemula. Ya, seperti ini contohnya, seperti ini ya. Waduh. Serem. Wow. Tepuk tangan dong. Seperti itu sih. Itu sih bukan pemula, itu udah advance ya. Nggak, tadi kan pemulanya, ini sekarang udah. Ini sudah advance apa masih medium? Sudah advance. Sudah advance. Ya, kalau anggota Kodim apa bisa? Bertahap. Tepuk tangan dong. Ya. Nah, melihat tadi dari gerakan ya dokter, dari segi kesehatan itu sebenarnya baik nggak sih dilakukan dokter Win? Apakah terlalu mengekspos otot-otot atau bagaimana? Silakan. Baik, bagus. Artinya kita yang penting konsepnya tadi gimana untuk mencegah cedera. Ya, memang kita harus tahu kemampuan kita di mana dan harus didampingi oleh trainer jangan sendiri. Saya sangat tertarik dengan ini karena memang olahraga ini kan murah. Ya. Bisa dikerjakan di lapangan. Cuma memang harus diperhatikan, harus didampingi oleh orang yang terlatih. Sehingga untuk mencegah cedera dan akibat lain yang cedera yang sederhana atau cedera yang lanjutan seperti tadi jantung, paru itu memang harus diperhatikan. Banyak sekarang orang muda dengan mungkin ada gangguan jantung, hati-hati dengan melakukan kegiatan tadi. Mungkin hanya basic saja, paling tidak untuk daya tahannya, untuk ototnya, kekuatan ototnya, dan untuk aktivitas sehari menjadi lebih baik. Oke, tepuk tangan dong, menarik sekali.
Jadi kalau pemirsa di rumah yang baru ingin memulai, tadi sudah ada tahapan awal ya, jadi tidak langsung advance seperti itu ya. Jadi harus kalau memang memiliki komorbiditas penyakit-penyakit harus diperiksa dulu ke dokter ya, supaya lebih amannya. Oke, dan saya masih membuka layanan telepon bagi Anda yang ingin konsultasi atau tanya-tanya dengan King of Sparko, masih bisa di layanan telepon, tapi jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bersama rinduku, walau kita jauh kasih, suatu saat di kota TVRI Bali, media pemersatu bangsa.